Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Putra Pramana, NIM 2011210117, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 4D. Di sini saya ingin mengerjakan soal ujian tengah semester atau UTS dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yuwarni MAG, mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, langsung saja di soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang silabus dan kurikulum serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dan alasan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai silabus. Ya, silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penyampaian kompetensi untuk penilaian. Nah, dari penilaian itu kita menentukan alokasi waktu dan sumber belajar. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum itu ada dua pengertian secara etimologis. Nah, secara etimologis kurikulum merupakan terjemahan dari kata kurikulum dalam bahasa Inggris yang berarti rencana pelajaran. Nah, kata ini berasal dari kata Latin, dari kata kerja, yaitu currer, yang berarti berlari cepat, merambat, tergesa-gesa. Sedangkan currere berasal dari kata kursus, yang lazim diindonesiakan menjadi kursus. Nah, secara sistematiknya atau semantik, kurikulum itu senantiasa itu terkait dengan aktivitas pendidikan. Nah, hal ini itu dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum menurut undang-undang ini itu didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi di sini itu terkandung dua makna atau dua komponen. Itu yang pertama, bahwa kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Nah, yang kedua, kurikulum ini adalah seperangkat pedoman mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baiklah, hubungan keduanya antara kurikulum dengan silabus. Hubungan kurikulum dan silabus itu terlihat jelas dalam peraturan tahun 19 Peraturan Perundang-undangan 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 2. Nah, di situ itu dikatakan bahwa pengembangan silabus berdasarkan atas kerangka dasar kurikulum. Jadi sudah jelas bahwa adanya silabus ini itu juga atas dasar kerangka dari kurikulum. Nah, dengan demikian silabus adalah bagian dari kurikulum dan kurikulum juga bagian dari silabus. Hal ini dipertegas oleh Sulistiono yang menyatakan salah satu komponen kurikulum adalah silabus, begitupun sebaliknya. Jadi, kurikulum khususnya KTSP 2006 hanya berisi rencana pembelajaran yang masih bersifat umum. Kurikulum nasional yang biasanya disebut standar isi hanya berisikan standar kompetensi dan kompetensi dasar supaya dapat dipakai sebagai pedoman bagi guru dalam mengelola pembelajaran. Kurikulum tersebut perlu dijabarkan atau dikembangkan menjadi silabus. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian serta apabila ada kesalahan dalam menjawab soal. Saya mohon maaf pada Ibu Asmara Yuwarni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.